Selamat sore, nama saya Wahyu dari Fakultas Psikologi UI. Untuk ketiga bupati yang ada di depan, saya ingin bertanya. Salah satu tadi Bapak bertiga berbicara tentang cara memimpin. Sekarang pertanyaan saya adalah sederhana sekali. Bagaimana Bapak-bapak ini mengembangkan SDM di tempat masing-masing? Karena tanpa itu, apalah arti menjadi pemimpin? Kalau pemimpin tidak bisa mengelola atau memerintah ke anak buahnya, percuma. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara bapak-bapak ini mengelola SDM di tempat masing-masing? Langsung Terima kasih. Satu-satu. Di Kabupaten Batang sendiri ini yang saya lakukan, nggak tahu ini benar nggak sesuai dengan revolusi mental. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya contoh saja itu tidak cukup. Makanya pada awal saya menjabat, saya merasa kesusahan karena emang saya nggak punya modal apapun. Saya bekerja ini sambil belajar. Saya kok pegawai negeri saya kok kayaknya pada menjauh, ini gimana gitu. Tapi alhamdulillah begitu saya dapat beberapa teman itu, akhirnya mereka juga pada mendekat dan lain sebagainya. Yang pertama, ini aneh Minang. Awal saya menjabat itu akhir tahun anggaran itu biasanya kan orang-orang tempat saya kepala dinas itu kan wisata. Akhir tahun anggaran wisata. Tapi wisata enggak saya bawa ke Wakatobi atau enggak saya bawa ke Banteng atau enggak saya bawa ke Bali atau enggak bawa ke Singapura. Wisata 2012 anak buah saya karena saya kepingin bangun sistem mereka, saya bawa ke LP Semarang. Wisata ke LP Bu Menteri. Ada yang enggak mau masuk, ada, takut. Habis itu wisata yang selanjutnya dari teman-teman yang kurang pas nasibnya itu, satu keluarga saya datangkan untuk memberikan testimoni. Bagaimana sih rasanya, apa yang saudara lakukan dan apa imbas dan lain-lain. Baik. Tapi nggak sampai di situ saja. Habis itu saya coba bangun sistem yang tadi dengan colok sana, colok sini, colok sana, colok sini. Tapi ternyata itu juga tidak cukup. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat saya ini, kebutuhan reformasi yang diharapkan oleh kami, pemerintah adalah transparansi. Makanya kami buka itu semua. Yang salah satunya muncul bagaimana kami mencoba menggelar, kalau yang lain di tempat lain boleh ada pameran atau festival batik, festival musik, festival apa. Saya cobalah, mumpung di Batang itu belum ada festival-festivalan, yang ini festival anggaran. Kita buka semua di situ. Gaji bupati 6.400.000 Bu Menteri. Uang makan saya itu 10 juta. Uang operasional saya 25 juta. Pasti berbeda dengan beliau-beliau kalau punya tambangan beda. Ya cuman segitu itu dipampang, tapi di situ saya pampang juga. Uang kunker DPR berapa? Uang untuk membangun jembatan berapa? Uang untuk membangun, semua kita transparansi. Tapi saya merasa nggak cukup. Baik, saya coba mendirikan sebuah lembaga yang independen namanya UPKP 2. Unit Percepatan Pembangunan di Kabupaten Batang. Sebagai jembatan, kebutuhan rakyat itu untuk nanyakan kalau tidak pas kepada kepala dinas saya. Biasanya kalau dari rakyat ke kepala dinas saya kan biasanya kan kadang-kadang lupa atau saking sibuknya kepala dinas saya. Saya buat jembatan namanya UPKP 2 itu. Ini bisa menjadi jembatan yang luar biasa walaupun awalnya mereka nolak semua. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ saja. Saya mencoba membuat fakta integritas di semua kantor. Tak suruh tanda tangan. Didampingi oleh lembaga ombudsman, didampingi oleh BPK dan lain sebagainya. Seluruhnya, alhamdulillah fakta integritas itu sudah jadi semua dan kita pertama di Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya tidak sampai di situ saja saya mencoba untuk menggandeng akademisi. Seluruh pekerjaan proyek yang ada di tempat kami, baik proyek apapun lah, proyek fisik, yang tadi bangun jembatan, bangun taman, bangun pelabuhan, bangun jalan, bangun pasar, semuanya. Pada saat terakhir, setelah lelang tadi kami mendapatkan ISO 27001, dan alhamdulillah tahun kemarin kita bisa mempertahankan,
Setelah lelang itu jalan, pasti kan ada pemenangnya. Pemenangnya biasanya akan mendapatkan SPK, surat perintah kerja. Dan biasanya sebelum SPK diserahkan itu menghadap Bapak dulu. Atau diserahkan ke Bapak itu. Saya serahkan ke saya silahkan, tapi yang nyerahkan rame-rame begini ini. Ada LSM, ada dinas terkait, ada wartawan dan lain sebagainya. Tanda tangan lagi kontraktor itu, tanda tangan fakta integritas. Yang isi dari fakta integritas itu, karena saudara sudah membangun pakai duit rakyat Batang, maka jangan sekali-kali saudara bekerja di Batang menyakiti hati rakyat Batang. Itu intinya. Saya tidak puas. Saya tidak puas sampai situ. Mereka kerja, rakyat ngawasi dengan menggunakan UPKP 2. Mereka sudah tanda tangan. Yang terakhir kemarin yang bikin heboh. Saya mencari salah satu universitas di Jawa Tengah yang kredibilitasnya sangat diakui untuk menilai pekerjaan itu apakah bagus atau tidak. Cek secara fisik, yaitu di UNES. Saya tanda tangan dengan Pak Rektor UNES. Seluruh pekerjaan proyek fisik yang ada di Kabupaten Batang sebelum ada penyerahan ke Kabupaten Batang dan pembayaran terakhir, UNES harus mengecek seluruh pekerjaan fisik yang ada di Kabupaten Batang. Alhamdulillah kemarin hampir aja saya digeruduk orang karena pada bangkrut semua. Tapi ya setelah saya jawab, silahkan saya tunggu kalau Anda yang geruduk. Sampai sekarang nggak ada yang datang. Kalau ada yang datang ya nggak usah dicek sama UNES, biar kejaksaan yang ngecek nanti. Ya. Jadi penekanan kepada anak buah saya, penekanan kepada kontraktor yang ada kerja saya, kemudian kami mencoba memberikan contoh, itu memang kami lakukan di Kabupaten Batang. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan segala sesuatu yang ada di Kabupaten Batang, sumber daya yang di Kabupaten Batang, tapi kami mempunyai SDM yang bisa kita serahkan kepada Republik ini, Mbak Puan. Baik, terima kasih. Itu dari kami. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Mau mendahului Pak Nurdin. Kalau pengelolaan sumber daya di Wakatobi, sumber daya manusia kita bagi dua. Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek pertama saya dengan menulis buku. Ini visi Wakatobi sebetulnya. Ini saya launching di Unhas dan di UI sini dikritisi habis Bapak ini, Profesor Hamdi Muluk. Tapi syukurlah bahwa ini habis dibahas dan dihabisi, akhirnya buku ini layak dibaca. Kedua, karena masalah kedua, kebalik. Jadi judul buku ini, kaya miskin adalah pilihan. Silakan Anda memilih. Yang sudah kaya nggak usah baca buku ini, yang masih miskin baca buku ini. Jadi Bapak dulu miskin, sekarang kaya ya? Yang ketiga, apa yang dilakukan di Wakatobi, saya tulis dalam namanya reformasi birokrasi pemerintah daerah Wakatobi off the box. Yang negara tidak lakukan, saya lakukan berdasarkan pada kepentingan lokal dan budaya lokal. Saya minta untuk ini diuji nanti dengan tim. Kedua, reformasi birokrasi, persoalan yang saya hadapi adalah perilaku birokrasi Wakatobi itu tidak bisa bernyatu dengan budaya. Maka lalu tata nilai Kesultanan Buton harus masuk di sistem birokrasi. Jadi saya awali selalu dengan namanya harwa, baca-baca. Itu dimasuk dan kalau ada acara, ini sudah mulai kejam lagi, ini sudah mau dipotong lagi. Jadi kalau upacara-upacara itu selalu diawali dengan masalah kebudayaan, dengan penampilan kebudayaan dan biasanya lebih hikmat. Kalau diawali dengan nilai-nilai budaya di dalamnya. Yang kedua, ada 6 paket pelatihan. Masalah birokrasi di dalam di Wakatobi itu pertama dia tidak bisa membangun kebersamaan dengan masyarakat desa. Dia selalu merasa diri di atas daripada masyarakatnya di bawah. Makanya saya bilang kita bisa terjadi kebersamaan atau partnership building terjadi di level desa kalau sama-sama selevel. Maka 7 hari dilatih dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi 6 paket pelatihan nanti kita bicara. Kedua, saya siapkan beasiswa di Wakatobi itu 3 miliar. Ada di dalam negeri dan di luar negeri. Ada yang kami kirim ke Moskow, ada yang kami kirim ke Australia, ke seluruh negara di dunia ini, yang seluruh ideologi-ideologi di negara di dunia dibaca, mereka belajar lalu pulang mengembangkan Kesultanan Buton itu menjadi sebuah nilai yang saya punya mimpi. Pada saatnya nilai Kesultanan Buton dan Kerajaan Buton itu menjadi proses sivilisasi sehingga menguasai peradaban dunia.
Itu mimpi saya, sehingga mengirim banyak orang dan kembali membesarkan kebudayaan itu menjadi sebuah kekuatan ideologi bangsa. Kira-kira seperti itu. Nah, berkaitan dengan masalah-masalah lain, kebudayaan itu diangkat. Sayang, waktunya tadi tidak cukup. Kalau Bapak lihat tadi gambar-gambar bagaimana kebesaran kebudayaan di sana, sayang, tadi tidak bisa saya perlihatkan. Dan yang kedua, kita sumber daya manusia Wakatobi harus menjadi marketer Wakatobi. Jadi di mana-mana, namanya pegawai Wakatobi harus menjadi pemasar Wakatobi. Alhamdulillah di mana-mana, baik di dalam maupun luar negeri, gong Wakatobi menjadi besar karena memang sumber daya atau pegawai Wakatobi menjadi marketer atau menjadi pemasar Wakatobi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saya waktu setelah dilantik seminggu, saya menggunakan LPTI UI untuk asesmen. Jadi untuk mengecek atau melihat berapa besar sumber daya manusia yang kita miliki di Bantaeng. Karena jujur saya ingin mengatakan, khusus di tempat saya, awal saya melihat memang mindset birokrat itu selalu berpikir apa yang mereka dapat, bukan apa yang bisa mereka berikan. Nah ini sebuah masalah yang sangat besar. Sehingga kami tuh setiap pekan selalu tidak hari tanpa peningkatan kapasitas. Bahkan saya tidak sedikit mengundang orang-orang untuk memberikan ceramah-ceramah mengenai kepribadian. Bahkan setelah saya 2 tahun, saya mulailah membawa mereka ke Jepang, bawa ke China, ke Singapura ya, untuk membuka wawasan mereka. Bukan ke penjara ya. Ya, ternyata memang mereka dibuka wawasannya dengan melihat ya sistem pelayanan di Jepang. Tidak ada orang bercerita di restoran ya, begitu melayani dengan sungguh-sungguh. Dia kembali berubah. Jadi seperti misalnya Kepala Dinas PU. Saya ingin dalam 3 tahun Bantaeng bebas debu. Ya kita bawa dia ke Jepang, dilihat. Wah ternyata orang membangun jalan itu harus dengan trotoarnya, dengan sistem drainasenya yang bagus. Ini bisa tercapai dalam 3 tahun. Jadi sebenarnya kita harus punya target-target. Dan saya yang paling terakhir saya sungguhnya setelah saya mengetes ya, apakah pejabat-pejabat kita ini betul-betul mentalnya sudah bagus ya. Ternyata pada saat saya mau periode kedua, saya hanya minta satu, jangan coba-coba ikut di dalam pilkada. Jadi yang lain semua harus memperlihatkan netralitas. Jadi kami itu periode kedua Pak, betul-betul mereka itu hanya istirahat, banyak yang cuti ya. Kita tidak ada baliho, tidak kampanye, bisa menang hampir 90% Pak. Itu berarti kan salah satu tidak ada lagi orang terpengaruh dengan duit ya. Jadi alhamdulillah saya pikir kalau kita lihat Bantaeng sekarang ini yang tadinya kota yang sunyi, kota mati, bisa menjadi sebuah kota yang hidup. Jujur saya katakan kita ini semua berdosa orang Sulsel kalau Bantaeng ini menjadi kota miskin. Karena ini adalah kota tertua di Sulawesi Selatan. Kota kerajaan Islam yang pertama di Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah mungkin sekarang leluhur kita sudah mulai tertawa-tertawa semua karena melihat Bantaeng sudah semakin baik. Saya kira itu, terima kasih. Baik, mohon maaf, waktu habis. Di penanya kedua ketiga tidak ada lagi. Saya tidak menyimpulkan, tapi yang menyimpulkan Prof dan Mbak Erita. Cuman saya boleh dikit lah minta waktu juga. Winda tuh udah marah-marah WhatsApp saya. Tahan, jangan ngomong. Saya ngomong Win, maaf. Revolusi mental perubahan ya. Pak Hugua aktivis LSM. Pak Nurdin profesor. Yoyo tentara. Dia berubah. Dia ganti profesi. Dia jadi politician. Gak tahu masa depan mau seperti apa. Yoyo mayor, dia pensiun. Dia jadi bupati. Prof juga mungkin bisa jadi dirjen atau apa gitu Prof ya. Tapi dia pilih jadi bupati. Bertungkus lumus. Aktivis LSM. Itu lebih enak main-main funding, dapat duit banyak. Dan kita tahu lah siapa yang main itu. Tapi dia turun ke bawah. Apa itu lagi kalau bukan karena cinta? Dia cinta sama tanah airnya. Kata Bung Karno, kata Bung Karno itu tanah air. Di sini tanahnya aku pijak.
airnya aku minum. Itu puisinya Yamin ya. Tumpah darah. Di Wakatobi lah, di Batang lah, di Bantaeng lah. Darah mereka kali pertama tertumpah. Silakan kesimpulan, Prof. Kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya sebenarnya bahwa keinginan manusia berubah ke yang baik itu adalah fitrah. Gitu Ustaz, ya. Jadi tidak ada kita di sini berpikir untuk berubah ke arah yang lebih baik. Masalahnya adalah perubahan itu memang harus kita baik. Pertama, dalam hukum perubahan satu, kita harus menyadari dulu bahwa kita memang perlu berubah. Seluruh Indonesia sadar bahwa terlalu banyak persoalan-persoalan yang kita tahu persis. Sudahlah, tidak usah kita memperpanjang persoalan itu banyak. Dari mulai korupsi, tidak tertib, tidak disiplin, mau main sendiri, main hakim sendiri, intoleransi, dan seluruh persoalan banyak itu. Seharusnya cukuplah sebagai kita menyadarkan bahwa kita harus berubah. Itu yang pertama. Cuma masalahnya sekarang adalah memang ada saja orang yang tidak senang dengan perubahan itu, dan orang itu sebenarnya sedikit. Sultan Makudun, ya, orang yang tidak suka dengan dengan perubahan yang terbaik itu, karena lagi-lagi itu masalah kepentingan. Nah, orang-orang buruk itu ada di mana-mana, tapi kalau orang-orang baik tidak bersekutu, orang baik-baik tidak merapatkan langkahnya untuk berubah, ya, akan banyak agen-agen perubahan yang kesepian di mana-mana. Hari ini sebenarnya kita baru menginventarisir 3 contoh kecil dari orang-orang yang sudah melakukan perubahan dan yang ke depan tidak akan kita biarkan kesepian. Tidak akan kita berkesepian. Saya salamin dulu satu-satu. Kita akan dukung perubahan yang Anda sudah bikin asal ke arah yang lebih baik. Ya. Itu intinya sebenarnya. Nah sekarang adalah mari kita bersatu padu, tidak usah lagi nyinyir mempertanyakan apakah konsep revolusi mental itu akademik atau tidak akademik. Sekarang sudah di depan mata bahwa kita jemput janji perubahan oleh Pak Jokowi itu, ya, dan percayakanlah pada Pokja Revolusi Mental. Nah, ini pesan sponsor. Baik. Atas semua cinta dari Bung Karno kepada Mbak Puan, kepada Pak Jokowi, pada Bang Hamdi, dan cinta kalian semua pada tanah air ini, tiada kata lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.